Loh, kok bisa Aba Anies yang katanya pengangguran ini disamakan levelnya dengan PM Singapura Lawrence Wong atau Mr. Wong? Waduh, waduh, waduh. Kok bisa? Ini nih berkaitan dengan tarif Trump gitu kan, yang menghebohkan para pemimpin dunia. Dan negara-negara tetangga kita nih gitu kan ya, kayak Singapura gitu, kayak Malaysia. Ini Perdana Menterinya ini udah berstatement ya. Singapura PM Wong ini udah berstatement, terus Malaysia PM Anwar Ibrahim ini juga udah berstatement. Tapi gue nggak tahu nih kalau Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini udah berstatement membuat sebuah video yang terkait dengan tarif Trump ini, kayaknya belum ya. Kalau sepengetahuan gue ini belum, koreksi kalau salah ya. Kalau statement beliau soal apa namanya, cara untuk mengatasi tersebut dengan makan bergizi gratis, pokoknya ada 3 cara itu. Nah itu gue udah baca nih di media-media online tuh udah ada. Tapi kalau statementnya Prabowo langsung kayak belum ya. Nah itu gue nggak tahu. Nah ini, tapi kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin soal gaya komunikasi Aba Anies Baswedan ini yang disamakan levelnya dengan Perdana Menteri Singapura. Waduh, 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 kok bisa gitu ya? Ada netizen yang menyamakan. Sebenarnya nggak cuma satu netizen, tapi ada banyak gitu ya. Ketika gue baca-baca di X atau Twitter, kita lihat dulu statement atau flashback terkait statement dari Aba Anies sewaktu pandemi COVID di Jakarta. Check this out. Pesan ini adalah untuk seluruh warga Jakarta terkait pengendalian risiko penyebaran COVID-19. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Di Jakarta telah ditemukan kasus positif COVID-19 dan telah terjadi penularan secara lokal. Dan bila kita lihat, mayoritas kasus positif COVID-19 terjadi di kota ini. Kita sudah menyaksikan pengalaman di berbagai negara. COVID-19 dapat menyebar secara cepat di sana ketika tidak dilakukan langkah-langkah yang serius dan penuh kedisiplinan. Tapi juga kita menyaksikan ada negara-negara yang berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 karena tindakan cepat, karena tindakan serius, dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, kita di Jakarta harus bersama-sama melakukan langkah pencegahan secara masif. Kita kerjakan ini semua demi keselamatan seluruh warga Jakarta. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menomorsatukan prinsip keselamatan, terutama di hari-hari ke depan. Nah, itu tadi gaya komunikasi Abah Anies Baswedan. Lalu bagaimana komentar netizen ini yang menyamakan gitu kan ya level komunikasi Anies Baswedan selevel dengan Perdana Menteri Singapura Mr. Wong. Kita coba baca statementnya atau tweetnya dari Aryo Bimo Utomo @AryoMazda gitu. Ini contoh komunikasi krisis yang baik gitu ya. Satu, mendefinisikan masalah dengan baik. Yes, jago ngomong is a skill. Jadi kayak jago ngomong itu adalah kemampuan gitu, adalah keahlian gitu, dan harus gitu ya. Kedua, mengakui adanya masalah, tidak menyangkal. Ketiga, menginfokan warga apa yang bisa dilakukan. Keempat, memberi ketenangan dengan menjelaskan posisi kesiapan negara saat ini. Nah itu begitu tweetnya, dan ini ada dia tuh ngebales statement dari PM Wong. Kita coba dengerin. The recent Liberation Day announcement by the US leaves no room for doubt. It marks a seismic change in the global order. We are entering a new phase, one that is more arbitrary, protectionist, and dangerous. For decades, the US was the bedrock for the free market economies of the world and led efforts to build a multilateral trading system. To be clear, the system is not perfect. Singapore and many others have long called for reform, but what the US is doing now is not reform. It is abandoning the entire system it had created. Its new approach of reciprocal tariffs, country by country, is a complete rejection of the WTO framework. The US has placed Singapore in the lowest base tier with a tariff of 10%. So the direct impact on us may be limited for now, but there are wider and more profound
Nah itu tadi statement dari PM Wong ini sebenarnya masih panjang tapi udah dirangkum tadi sama masnya gitu kan ya, terkait dengan mengakui kekurangan negaranya dan lain sebagainya, terus solusi buat semuanya gitu, apa yang bisa dilakukan semuanya gitu ya. Ini bagian yang paling suka dari pidato di atas, ngakuin masalah, berani dia nggak ngasih ilusi kalau semua baik-baik aja, apalagi nuduh kabar buruk sebagai konspirasi asing. Justru masyarakat diajak ambil peran, tetapi pemerintah juga nunjukin nih kita udah siap nih gitu ya. Tuh poinnya. Terus ini komentar-komentar dari netizen, langsung aja kita baca. Pantas aja di sini masih banyak yang bilang siapapun pemerintahannya sama aja. Ternyata emang se-inkompeten itu ya pemerintah kita, bahkan hanya untuk komunikasi terbuka begini saja kita nggak dapet gitu ya. Berbicara dengan tempo yang lambat dan penuh penekanan, gunakan kalimat dan pilihan kata yang sederhana agar semua pendengar bisa memahami artinya. Tidak gunakan jargon, apalagi idiom-idiom yang tidak perlu. Bicara langsung ke kamera tanpa gunakan podium atau meja, sehingga penonton tidak merasa ada batas gitu. Udah dipaparin contohnya begini, di kantor komunikasi kepresidenan ada yang bisa seperti ini nggak? Bahkan masyarakat suka lupa lembaga ini dan kebermanfaatannya. Jangan bisanya moles-moles citra begini gitu ya. Pada muji-muji pemimpin luar nggak membuat lo jadi hebat sih, dan nggak ada gunanya juga buat Indonesia. Lah, ya adalah gimana sih? Gimana ya temannya Aba Anis gitu loh. Nah ya sebenarnya kita tahu bahwa Perdana Menteri Singapura sama Aba Anis itu sebenarnya temenan gitu. Pernah ada suatu momen kalau nggak salah pernah mereka ketemu gitu. Gue nggak tahu di rumah siapa ya. Pokoknya Aba Anis dan Perdana Menteri ini pernah ketemu loh. Tapi di Indonesia waktu itu kalau nggak salah ingat sih, beliau masih menjabat sebagai duta besar Indonesia, duta besar Singapura untuk Indonesia gitu. Tapi sempat ketemu juga, jadi kayak ya emang temenannya aja beda gitu ya. Level temenannya. Ada calon pemimpin yang dibilang pinter ngomong, kemudian ada pemimpin yang secara tersirat diakui nggak pinter ngomong karena lebih penting kerja nyata. Jago ngomong entah kenapa jadi stereotype kalau dia nggak bisa kerja, padahal dua hal yang berbeda. Jago ngomong itu skill wajib leader, jadi jago ngomong itu emang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, baik di level perusahaan bahkan hingga negara. Itu emang pemimpin itu harus jago ngomong karena dia untuk menggerakkan pegawainya, karyawannya, atau aparaturnya seperti itu ya. Kenapa harus begitu? Kalau bisa nge-gaslight, nggak mau minta maaf, ngerasa hebat, fearmongering, nyalahin orang lain dan semua pusat tertuju di sana. Meanwhile di Konoha di poin nomor 1 aja pasti udah dihina-hina, alah jago ngomong doang gitu ya. Ya jujur nggak bisa berharap sepeser pun sama orang sini gitu ya. Di negara orang bisa public speaking dianggap omon-omon. Meanwhile yang biasanya bilang omon-omon fans Mulyono, voters Pragip. Bapak Prabowo apa tidak punya setengah saja orang yang benar, cerdas, humble, tidak over show up, tidak petantang-petenteng ini itu karena punya power. Satu saja yang kalau ngomong tertata, ada isinya dan solutif. Saya rakyat jujur pengen banget lihat satu orang yang cara mikirnya makro gitu ya, besar ya. Next, meanwhile on the other side, there's a country that ini we are the macan as Oke. Penjelasannya nggak defensif tapi kasih fakta dan data untuk menguatkan argumennya. Salah satu komplain umum warga Singapura adalah soal pelitnya pemerintah menerbitkan sertifikat property freehold. Ini dijawab baik dengan argumen bahwa toh kalau mau jual kembali properti tetap laku di pasaran dengan harga bagus dan untuk mencegah mafia tanah. By the way, di Tiongkok juga nggak ada kepemilikan property freehold gitu ya. Jadi gitu. Jadi keluhan dari masyarakat Singapura pun dapat disampaikan dengan argumen yang baik gitu, sehingga bisa diterima oleh masyarakat atau pembisnis di Singapura. Great leaders communicate and great communicators leads, Simon Sinek gitu ya. Apa artinya gitu? Pasti tahu lah ya. Pencabrut Indo bilang kita baik-baik saja, kita akan lakukan langkah strategis untuk kemajuan dan kedaulatan bangsa dari antek asing. Yang penting makan siang gratis solusinya. Hanya pidato patriotik basi kosong dan gak nyambung gitu ya, komentar netizen. Indo style menyederhanakan masalah, mengaburkan sumber masalah, menyampaikan kalau pemerintah bekerja biarpun nggak tahu apa yang dikerjakan.
Yang keempat, hidup Jokowi. Hidup Jokowi gitu ya. Kelas seperti ini pernah kita miliki di almarhum B.J. Habibie atau Anies Baswedan level provinsi. Sayangnya kurang laku di masyarakat level grassroots. Grassroots lebih senang kalau dibilang negara kita negara besar yang coba diobok-obok konspirasi asing gitu ya. Pemimpin modelan kayak gini mana cocok di Indo, ntar dibilangnya nggak bisa kerja nyata. Wapres Kazakhstan Utara katanya bergelar BSc, lulusan kampus ekonomi ternama, kira-kira paham nggak hal seperti itu? Atau solusinya cuma dua, bagi-bagi susu dan skincare. Budget triliunan pemilu cuma ngasilin wapres. Waduh, udah gitu ada yang milih lagi, parah pemilih, waduh. Ada yang mention, izin Pak dan tim mungkin bisa jadi referensi ke depannya @Prabowo, @Gibran, Setkap, GoID, Gerindra gitu ya. Di sini bikin kebijakan pemerintah dan bikin panik satu negara, nggak ada tenang-tenangnya kita jadi warga. Makanya ke depan kalau milih pemimpin bukan karena duit atau juga pilih memang bisa mimpin negara ini, ya sabar aja 5 tahun ya. Itu tadi respon-respon netizen juga dari tweetnya Mas siapa tadi gue lupa, Aryo ini terkait dengan level komunikasi Anies Baswedan ini setara dengan Perdana Menteri Singapura loh. Wah, ini mantap banget gitu ya. Padahal kita udah nyaris punya pemimpin yang level dunia gitu, tapi ya sayang sekali ya positive people emang harus sabar-sabar ya jadi warga plus 62. Nah kalau gue baca tweet-tweetnya juga beberapa ini kan juga terkait komunikasi ini juga pastinya penting gitu ya, karena level komunikasi pastinya nggak cuma untuk level pemerintahan Indonesia aja, tapi juga level dunia juga. Nah kalau menurut positive people ini baiknya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.